Komponen sistem starter terdiri dari kunci kontak, saklar netral, motor starter, jaringan kabel, baterai, dan solenoid. Kunci kontak berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sistem starter. Saklar netral berfungsi sebagai pengaman, sehingga sistem starter tidak akan aktif jika gigi transmisi dalam keadaan masuk. Motor starter berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau energi putar untuk memutarkan mesin. Solenoid atau magnetic switch berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke motor starter dan memajukan gigi pinion. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik pada sistem starter. Jaringan kabel berfungsi untuk menghubungkan antar komponen sistem starter. Solenoid atau magnetic switch berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke motor starter dan memajukan gigi pinion. Terminal C berfungsi sebagai tempat dudukan terminal kumparan medan. Terminal 30 berfungsi sebagai dudukan kabel positif baterai. Plat kontak berfungsi untuk menyalurkan arus dari terminal 30 ke terminal C. Plunyer berfungsi untuk menerima gaya elektromagnetik dari hole-in coil dan pull-in coil. Selain itu, plunyer juga berfungsi untuk menarik tuas penggerak dan mendorong plat kontak agar menempel dengan terminal 30 dan terminal C. Pegas plunyer berfungsi untuk mengembalikan plunyer ke posisi semula. PC kependekan dari pull-in coil. Kumparan pull-in coil berfungsi untuk menarik plunyer pada saat kunci kontak posisi ST. HC kependekan dari hole-in coil. Kumparan hole-in coil berfungsi untuk menahan plunyer agar posisi plat kontak tetap menempel pada terminal 30 dan terminal C. Prinsip kerja solenoid mulai dari kunci kontak posisi ST sampai kunci kontak kembali lagi ke posisi IG atau ke posisi on.
Perhatikan gambar di bawah ini untuk mempelajari konstruksi motor starter konvensional. Solenoid atau magnetic switch berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai ke motor starter dan memajukan gigi pinion. Drive lever atau tuas penggerak berfungsi untuk mendorong gigi pinion agar berkaitan dengan roda gigi flywheel. Gigi pinion berfungsi untuk meneruskan putaran dari poros kopling starter ke roda gila atau flywheel. Kopling starter hanya dapat berputar pada satu arah saja. Pada saat motor starter berputar, gaya putar poros motor starter dapat disalurkan ke flywheel sehingga poros engkol dapat berputar. Tetapi, pada saat mesin sudah hidup, mesin tidak dapat memutarkan motor starter. Kopling starter akan membebaskan putaran dari flywheel ke motor starter. Armatur berfungsi untuk menghasilkan medan magnet untuk menghasilkan gaya elektromagnet. Kumparan medan berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Komutator berfungsi untuk meneruskan aliran arus dari sikat positif ke kumparan armatur dan dari kumparan armatur ke sikat negatif. Pemegang sikat berfungsi untuk tempat dudukan dan menahan sikat agar posisinya tidak berubah akibat gesekan dengan komutator. Sikat positif berfungsi untuk mengalirkan arus dari kumparan medan ke komutator. Sikat negatif berfungsi untuk mengalirkan arus dari komutator ke massa. Pegas sikat berfungsi untuk menjaga agar sikat selalu menempel ke komutator dengan baik. Kumparan medan berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Terminal kumparan medan berfungsi untuk mengalirkan arus dari terminal C solenoid ke kumparan medan. Inti kutub berfungsi untuk menguatkan medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan. Sikat positif berfungsi untuk mengalirkan arus dari kumparan medan ke komutator pada armatur. Kumparan medan berfungsi untuk menghasilkan medan magnet. Pemegang sikat berfungsi untuk tempat dudukan dan menahan sikat agar posisinya tidak berubah akibat gesekan dengan komutator. Sikat positif berfungsi untuk mengalirkan arus dari kumparan medan ke komutator pada armatur. Sikat negatif berfungsi untuk mengalirkan arus dari kumparan armatur melalui komutator ke massa. Pemegang sikat berfungsi untuk tempat dudukan dan menahan sikat agar posisinya tidak berubah akibat gesekan dengan komutator. Pemegang sikat berfungsi untuk tempat dudukan dan menahan sikat agar posisinya tidak berubah akibat gesekan dengan komutator. Pegas sikat berfungsi untuk menjaga agar sikat selalu menempel ke komutator dengan baik. Sikat negatif berfungsi untuk mengalirkan arus dari kumparan armatur melalui komutator ke massa. Kumparan armatur berfungsi untuk menghasilkan medan magnet pada armatur sehingga poros armatur dapat berputar. Komutator berfungsi untuk meneruskan aliran arus dari sikat positif ke kumparan armatur dan dari kumparan armatur ke sikat negatif. Ulir berfungsi untuk memberikan gerakan putar pada kopling starter atau gigi pinion pada saat didorong oleh tuas penggerak sehingga pinion mudah berkaitan dengan flywheel. Poros armatur berfungsi untuk dudukan semua komponen armatur dan sebagai penyalur momen dari armatur ke kopling starter. Konstruksi kopling starter ditunjukkan pada gambar di bawah. Roller berfungsi untuk meneruskan momen dari poros armatur saat terjepit atau saat memutarkan mesin dan berfungsi untuk membebaskan poros armatur dari putaran mesin saat mesin sudah hidup. Pegas berfungsi untuk mendorong roller agar posisinya terjepit kuat saat starter bekerja memutarkan mesin.
Kerah pembatas berfungsi untuk menerima gerakan dorong tuas penggerak dan pembatas langkah tuas penggerak saat motor starter bekerja. Ulir berfungsi untuk memberikan gerakan putar pada kopling starter atau gigi pinion pada saat didorong oleh tuas penggerak sehingga pinion mudah berkaitan dengan flywheel. Gigi pinion berfungsi untuk meneruskan putaran dari poros kopling starter ke roda gila atau flywheel. Rumah kopling yang terhubung dengan armatur berfungsi untuk meneruskan tenaga putar dari armatur ke roller pada saat roller terjepit. Roller berfungsi untuk meneruskan momen dari poros armatur saat terjepit atau saat memutarkan mesin dan berfungsi untuk membebaskan poros armatur dari putaran mesin saat mesin sudah hidup. Plunger berfungsi untuk meneruskan dorongan pegas ke roller. Pegas berfungsi untuk mendorong roller agar posisinya terjepit kuat saat starter bekerja memutarkan mesin. Inner race berfungsi untuk meneruskan putaran dari roller pada saat terjepit ke gigi pinion. Gigi pinion berfungsi untuk meneruskan putaran dari poros kopling starter ke roda gila atau flywheel. Prinsip kerja kopling starter terdiri dari dua bagian. Yang pertama, pada saat start dan pada saat mesin sudah hidup. Rumah kopling berputar karena diputarkan oleh poros armatur. Roller posisinya terjepit di antara rumah kopling dan inner race. Inner race ikut berputar bersama-sama dengan roller yang terjepit di antara rumah kopling dan inner race. Pinion berputar bersama-sama dengan inner race. Rumah kopling tidak ikut berputar pada saat pinion diputarkan oleh mesin. Hal ini terjadi karena roller posisinya tidak terjepit sehingga putaran pinion tidak bisa diteruskan ke rumah kopling melalui roller. Roller terdorong oleh pinion yang berputar sehingga posisi roller berada pada daerah yang longgar dan tidak terjepit. Saat mesin sudah hidup, pinion diputarkan oleh roda gila. Kunci kontak berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sistem starter. Terminal B dihubungkan dengan terminal positif baterai melalui sikring sebagai sumber arus pada kunci kontak. Terminal ACC dihubungkan ke sistem-sistem kelistrikan tambahan atau aksesori. Terminal IG dihubungkan dengan sistem pengapian dan sistem-sistem lainnya yang harus aktif melalui kunci kontak. Terminal ST dihubungkan dengan terminal 50 pada solenoid di motor starter. Kunci kontak berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sistem starter. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik pada sistem starter. Motor starter berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau energi putar untuk memutarkan mesin.